hormati para pekerja ini, Bapak Insinyur Hasanuddin MSI, yang saya hormati para narasumber. Piagam penghargaan kepada pelaksana tugas Bupati Muara Enim. Pak Bupati, sebelah sini Pak, pulang Pak. Nah, siapa tahu maaf deh Pak. Iya Pak. Kemudian yang kedua kepada Sekretaris Daerah Kabupaten. Pak Azhar, Ketua Bawaslu Muara Enim diwakili Bapak Zainuddin, tapi tidak ada MZ-nya, Zainuddin Baik. Camat Kabupaten Muara Enim, Bapak Ibu, tamu undangan sosialisasi perpajakan orang pribadi tahun 2020. Masalah perpajakan sebagai warga negara yang baik mempunyai kewajiban sekaligus mempunyai hak. Kewajiban diantaranya yaitu memberikan atau menyampaikan laporan pajak sekaligus membayarnya. Bukan laporan saja Pak ya, melaporan Pak tidak berguna pribadi. Karena salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah dari sektor perpajakan ini. Untuk itu saya berharap pada kita semua untuk taat dan patuh selalu dalam mengisi laporan pajak pribadi ini. Isi dengan benar, tidak usah ada yang ditutup-tutupi. Tapi kalau untuk ASN rasanya seperti Pak Hasan sampaikan tadi, pajak itu ditanggung oleh negara. Jadi tidak ada masalah terhadap badan pribadi, swasta. Tentu kita harus sampaikan laporan penghasilan yang benar, sehingga apa yang kita sampaikan itu menjadi real adanya dan bisa kita penuhi pembayarannya. Pajak pada Kabupaten Muara Enim ini, pajak orang pribadi untuk Kabupaten Muara Enim selama kurun waktu 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Pertama, tahun 2017 realisasi kita sebesar 27.617.727 rupiah. Itu 91%, 91,46% dari target sebesar 29.790.146.025 rupiah. Kemudian di tahun berikutnya, tahun 2018, realisasi kita sebesar 35.933.347.151 rupiah. Itu 113,22% dari target 31.734.881.272 rupiah. Kemudian tahun 2019 realisasi sebesar 24.220.000 rupiah. Itu menurun 80% dari target sebesar 2.775.000 rupiah. Kemudian tahun 2020 ini target penerimaan bagi hasil pajak orang pribadi untuk Kabupaten Muara Enim itu sebesar 26.729.512.880 rupiah 85 sen sesuai dengan Perpres nomor 78 tahun 2019 tentang rincian APBN tahun anggaran 2020. Untuk itulah pada hari ini pemerintah Kabupaten Muara Enim bekerja sama dengan jajaran kantor pelayanan pajak Pratama Prabumulai melaksanakan kegiatan sosialisasi perpajakan orang pribadi tahun 2020. Untuk negara yang baik, terutama kita semua yang hadir di sini, menjadi salah satu contoh yang baik bagi masyarakat yang ada di wilayah kita. Tunjukkan dulu kita terlebih dahulu, maka akan diikuti oleh masyarakat kita pada umum.
Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan sosialisasi perpajakan orang pribadi tahun 2020 sekaligus pekan panutan penyampaian SPT PPh orang pribadi tahun 2019 resmi saya nyatakan dibuka. Tahun 2019. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Maksud saya sektor-sektor lain selain pegawai negeri ada nggak yang ditarget juga? Ya, pajak pribadi ini semua masyarakat yang punya penghasilan. Penghasilannya yang kira-kira sudah, berapa? walaupun itu PNS, walaupun itu swasta, sebagai warga negara yang baik kita wajib menyampaikan laporan pajak perorangan ya, yang akan terakhir di 31 Maret ini. Jadi baik ASN, pegawai swasta, pengusaha itu wajib menyampaikan itu. Ya. Itu adalah sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar itu dari sektor pajak yang pada akhirnya juga untuk pembangunan negara kita ini, untuk masyarakat yang Kalau oke lah Pak, kalau ASN dia bisa patuh gitu, tapi kalau dia pengusaha seandainya dia mangkir ada nggak punishment? oh iya, tentu sebagaimana disampaikan Pak Hasan tadi, kalau memang dia belum menyampaikan itu pasti akan ada surat pemberitahuan dari kantor pelayanan pajak. Biasanya begitu. Denda nggak ada deh. Mungkin diikuti dengan sanksi-sanksi berikutnya, karena itu suatu kewajiban. Teman-teman bank ya, kalau minjam masih batasan misal 5 juta ke bawah, ya kan? Nah kalau bisa kebijaksanaan lah, jangan dulu diwajib, jangan NPWP itu menjadi syarat. Percuma juga nanti kalau bisa ada punya NPWP tapi tidak memenuhi kewajibannya, kasihan sih yang punya NPWP. Lagi kami sampaikan kepada teman-teman kami menghimbau ya, untuk biar tingkat kepatuhannya bisa masuk ke ruangan kembali. Nanti kalau misalnya kami datang apa menghimbau, kami tidak tahu, padahal jelas sudah ada MPP namanya, ada KTP-nya. Tapi kalau bisa misalnya ditunda, kalau misalnya minjam dalam jumlah yang tidak terlalu material, misalnya 5 juta ke bawah atau 10 juta ke bawah lah, ya kalau bisa kami menghimbau ya jangan dulu dipersyaratkan NPWP itu karena mempengaruhi tingkat kepatuhan daerah yang bersangkutan atau wilayah KPP yang bersangkutan. Kalau Muara ini misalnya berarti wilayah KPP Muara ini Prabu boleh, karena wilayah kita kan 3 kabupaten. Dia sudah pada NPWP, dia merasa sudah minta NPWP, dia masih di bawah PTKP, boleh di KPP dilayani untuk minta non-efektifkan. Jangan sampai datang dan mengisi formulir. Kalau setelah mungkin beberapa tahun mungkin penghasilan dia sudah pantas untuk membayar pajak. Ya itu pajak mencangkut itu berarti ya. Kalau misalnya kita tadi nanti tidak efektif, minta aktifkan. Bayar. Dengan adanya kita langsung bagi itu langsung aktif. Tidak sulit.